Masuk surga bukan karena perbuatan kita. Saya ini orang yang tidak karu-karuan Bapak Ibu. Tidak pantas masuk surga. Tapi boleh masuk surga karena Tuhan sudah menebus dosa saya. Tapi perhatikan yang di bawahnya. Perbuatan kita, kelakuan kita itu akan menentukan upah kita. Kisah para Rasul, ayatnya yang Kisah para Rasul pertama ayatnya dari yang ke-9 sampai yang ke-11 saja. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu nanti baca ayat yang genap ya, hanya satu saja nanti kita baca bergantian. Begini firman Tuhan ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu silakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Jadi Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Kalau nanti Bapak Ibu baca, berapa banyak yang menyaksikan Tuhan Yesus ke surga? Ada 11 orang murid karena Yudas sudah tidak ada, Matias belum menggantikan Yudas. Ya, nah apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Saya mau agak cepat saja. Yang pertama, surga itu nyata. Ya, Bapak Ibu, surga itu nyata. Surga itu bukan satu tempat imajinatif khayalan yang boleh menguatkan, menghiburkan orang-orang percaya. Ditegaskan oleh Alkitab bahwa surga itu nyata. Kita juga perlu perhatikan ketika surga itu nyata, berarti neraka juga nyata Bapak Ibu Saudara. Hidup ini seperti sebuah perjalanan ya. Satu perjalanan pasti sampai pada akhirnya. Kehidupan kita di dunia ini juga begitu. Ada yang dikatakan 70-80 tahun. Cepat atau lambat akan selesai. Dan ketika selesai pilihannya hanya ada dua. Surga atau neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Hari ini kita diingatkan bahwa surga itu nyata dan neraka itu sama nyatanya dengan surga. Saya mau ingatkan satu kisah tentang perbedaan antara surga dan neraka. Saya mau bacakan dari Lukas 16 ayatnya yang ke-23. Nanti Bapak Ibu dibaca ulang ya. Ini kisahnya tentang Lazarus dan orang kaya. Satunya orang yang menderita di dunia, yang satunya hidup dengan pesta pora di dunia. Kedua-duanya akhirnya mati. Siapapun nanti kita akan mati. Mau yang ganteng, mau yang kurang ganteng, mau yang cantik, tidak cantik, mau yang tua, mau yang muda, kaya, miskin, bulet, kurus seperti saya, semuanya nanti akan mati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bacakan, saya ambilkan sebagian saja. Ayat 23, perhatikan ini, orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nanti kalau kita baca di ayat di bawahnya, meskipun dia bisa melihat tetapi tidak bisa diseberangi Bapak Ibu Saudara. Saya lanjutkan. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihani aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api. Bapak Ibu mau nanti setelah mati hidup di dalam nyala api? Orang normal tentu tidak mau. Apalagi kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus. Kita ini punya satu kepastian ya, ketika
Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada muridnya dan naik ke surga, itu artinya apa? Kita, pengikutnya yang percaya sama dia, jelas mendapat kepastian bahwa di mana nanti Yesus berada, kita akan berada di sana. Ya, minta tolong Bapak Ibu perhatikan yang ini. Saya bacakan Markus 8 ayat 36. Kadang-kadang kita itu hidup di dunia apa sih yang kita pikirkan? Anak-anak sekolah serajin-rajinnya, pulang jam berapa? Pulang jam 2. Habis itu apa? Les. Lesnya selesai jam berapa? Kadang jam 7, kadang jam 8. Dari pagi sampai malam sekolah, habis itu les. Untuk apa sih? Supaya sukses di dunia pendidikan, ya atau ya? Orang tua juga begitu. Bekerja dari pagi sampai malam, mungkin lewat lagi, pagi lagi untuk apa? Mencari kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, kecukupan dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini lupa seluruh waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, kita kerjakan untuk kita tujukan untuk hal-hal duniawi. Nanti ketika kita mati tidak dibawa Bapak Ibu Saudara. Saya mau bacakan ini satu ayat ya. Markus 8 ayat 63. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Untuk apa Bapak Ibu? Satu reminder pada pagi hari ini ya. Ada banyak orang berjuang untuk hidup sukses di dunia. Tapi dia lupa untuk mempersiapkan kematian yang sukses. Kematian yang sukses itu kematian ketika dia mati, kemudian dia ada bersama-sama dengan Allah Bapa di kerajaan surga. Hari ini diingatkan loh, Yesus naik ke surga. Besok kita harusnya masuk ke sana. Hidup seimbang. Bekerja boleh, saya juga bekerja Bapak Ibu. Anak-anak saya belajar dengan rajin, Bu Heni juga bekerja. Tetapi jangan sampai lupa bahwa setelah ini kita mati, kita harus persiapkan kematian yang sukses. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, ini sangat penting juga. Tadi yang pertama surga nyata, yang kedua saya sudah sampaikan di ibadah doa puasa kemarin, disediakan rumah buat Bapak Ibu Saudara, buat saya. Saya ingatkan di Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga, begini firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat loh bagi kita, bagimu. Tuhan Yesus kurang baik apa coba? Ya, dia sudah mati buat kita, dia menguduskan kita, membenarkan kita, menyertai kehidupan kita, memberkati, melindungi, banyak banget yang dia kerjakan. Nah itu saja, kita juga disediakan nanti tempat di sana. Kebangetan kalau kita tidak bisa mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan ya. Saya lanjutkan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang berikutnya Bapak Ibu saya cepat saja ya. Nah ini seberapa bagus rumah kita. Tergantung apa yang kita perbuat, tergantung apa yang kita lakukan. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bapak Ibu melakukan apa coba? Koreksi ya, nanti dijawab sendiri-sendiri. Minta tolong ya, perhatikan reminder yang berikutnya. Masuk surga bukan karena perbuatan kita. Saya ini orang yang tidak karu-karuan Bapak Ibu. Tidak pantas masuk surga. Tapi boleh masuk surga karena Tuhan sudah menebus dosa saya. Tapi perhatikan yang di bawahnya. Perbuatan kita, kelakuan kita itu akan menentukan upah kita. Bapak Ibu bisa bikin rumah yang bagus di sana. Kirim material yang bagus. Apa yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan, pekerjaan kita fokusnya hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Satu ayat buat menguatkan Bapak Ibu, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh
Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu, katakan bersama-sama, tidak sia-sia. Mungkin kita melayani jemaat pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Sering toh mungkin anak-anak yang di belakang sana ya. Mungkin jemaat tidak bilang terima kasih, tidak apa-apa. Pelayanan sekecil apapun, manusia mungkin tidak perhitungkan. Tetapi Tuhan itu perhitungkan. Dan itu tidak pernah sia-sia. Pendoa tidak pernah kelihatan toh. Kalau berdoa di rumah mungkin 2 jam, 3 jam. Tidak apa-apa, tidak kelihatan orang. Tapi Tuhan itu mencatat setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan itu akan menentukan upah kita. Poin yang terakhir, sebentar lagi kita selesai Bapak Ibu, cepat saja ya. Yang perlu kita ingat, Yesus memang harus naik ke surga. Supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Saya tuh pernah bayangkan, aduh kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga ya di sini aja deh. Saya mau minta nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu. Ya, kalau stres WhatsApp Tuhan, aku mumet Tuhan. Gimana solusinya gitu tak? Kalau misalnya sedih banget enggak ada orang, Tuhan lagi di mana? Ngopi yuk Tuhan. Ketemu Tuhan ngopi-ngopi, wah Tuhan kangen aku. Enak enggak Bapak Ibu? Enak, saya pernah bayangkan gitu. Tapi firman Tuhan katakan begini. Saya bacakan Yohanes 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, satu ayat berikutnya saya bacakan buat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya minta tolong ayat yang sebelumnya. Begini firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi itu bukan semacam feeling atau gambaran yang ada di kepala kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, satu yang harusnya kita lakukan adalah kita menuruti segala perintah-perintahnya. Kemudian ini perhatikan, aku Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dikatakan Roh kebenaran itu akan menyertai Bapak Ibu sampai selama-lamanya.